titik dulu, lalu Yasin titik 2 ayat 38 enter. Langsung deh dia mengeluarkan atau menampilkan ayat surat Yasin ayat 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Sobat, kali ini saya akan mengulas aplikasi Quran MS Word yang mungkin beda dengan yang biasa kita pakai ya, yang populer di Indonesia. Yang ini bikinan dari Saudi. Yang pertama tentu sobat perlu download dan ini linknya. Kita klik. Sobat juga nanti bisa lihat linknya di deskripsi. Kita masuk ke tempat untuk download. Nah ini sobat tinggal pilih yang 32 bit. Kalau punya saya tahmil yang tahmil atau download yang 64 bit ya. Karena saya sudah menginstal, dia akan tanya add the duplicate. Oke, saya lewatin aja. Kemudian kita masuk ke yang sudah kita install, kita klik aja nih. Open. Kita klik next. Next lagi. Lalu klik install. Selesai. Sobat, kalau misalnya di sobat belum ada Visual Studio, dia akan minta install Visual Studio. Karena itu saya sarankan biarkan dalam keadaan aktif internetnya ya, untuk kemudian nanti dia akan install Visual Studio. Di yes aja. Karena saya sudah, maka sudah ada di dalamnya. Nah, sekarang kalau sukses, ini saya tutup dulu. Saya akan buka baru. Nah, kalau sukses akan ada menu Quran di sini ya. Kita klik aja. Ini kita tutup. Baik, ini untuk memasukkan ayat. Kita mulai. Pertama, centang aja insert ayat. Kita centang, lalu surat apa yang kita mau masukin. Misalnya Al-An'am 151 tab 152. Sobat diklik ini, kalau diklik ini untuk melihat ayat secara lebih luas ya. Nah ini salah satu perbedaan dengan Quran Word yang biasa dipakai atau umum dipakai oleh orang-orang Indonesia. Kita cancel aja. Lalu kita klik ayat number, nanti di setiap ayat itu akan dikasih nomor ayat. Kalau use bracket itu artinya kutipan itu akan dikasih kurung buka dan kurung tutup, seluruh kutipan ya. Jadi sebelum kutipan dikasih kurung buka, setelah kutipan dikasih kurung tutup. New line ini kalau misalnya kita mau tampilin ayat 151, nanti 152-nya di baris berikutnya. Kemudian ayat address itu nanti di akhir kutipan akan ditulis misalnya Al-An'am 151, 151, 152. Kita coba aja ya. New line, oke. Pure Arabic ini soal apa? Fontnya kalau pure Arabic bukan Usmani. Kemudian, nah ini yang buruknya, kekurangannya aplikasi ini. Karena di terjemahan itu dia hanya menyediakan versi Inggris, Arabik, Malaysia, Turkish, Urdu, nggak ada Indonesia. Jadi mungkin untuk percobaan kita pakai English ya. Inggrisnya ini dia pakai apa? Sahih internasional. Kemudian pilihannya apakah setiap ayat langsung terjemah atau setelah seluruhnya. Ini di sini pilihannya. Ini after all ayat saya tulis. With address nanti di terjemahan juga akan ditulis. Misalnya Al-An'am 151, 152. Kemudian di style. Nah ini pengaturan. Untuk ayat itu misalnya di sini kalau kita pakai Usmani maka fontnya adalah KFG. KPC ini sudah umum dipakai ya. Kalau kita klik di sini maka dia akan ada
nama-nama font yang disediakan di komputer ini. Kita pilih tadi yang Usmani ya, KFG, KPC Usmani. Lalu size-nya kita tulis 16, line spacing-nya single, just TV sudah saya atur. Baik, kemudian ini sudah, lalu terjemah kita atur, Times New Roman 11, line spacing single. Setelah selesai, kita klik insert ayah. Nah, seperti ini terlalu besar mungkin. Saya zoom out. Nah, seperti ini hasilnya. Ini dia pakai Rosem Usmani dia ya. Maksudnya Rosem Usmani yang versi Mushaf Madinah gitu. Karena nanti juga ada Rosem Usmani yang versi MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Jadi tadi dampak dari ayah address ini muncul Al-An'am 151. Ayah number ini muncul ini, menandai setiap akhir ayat. Oh iya sobat, ini new line berfungsi kalau diterjemah di sini itu left to right. Maksudnya tulisannya dari kiri kanan. Dari kanan ke kiri ya. Kalau English itu kan dari kiri ke kanan, maka dia tidak aktif. Mari kita coba ya. Versi itu dari kanan ke kiri, maka new line-nya aktif. Kalau misalnya kita klik, lalu di sini after all ayah kita klik seperti ini, maka dia akan keluar seperti ini nih, after all ayah ya. Ini ya. Kalau misalnya Malaysia nggak bisa, dia nggak aktif gitu. Jadi new line itu aktif kalau terjemahnya itu dalam hal ini ya di sini Arabik, lalu Urdu. Kalau Urdu dia bisa atau Persian karena ketiganya menggunakan tulisan yang right to left. Berikutnya ini juga sobat. Ini tanda panah bersilangan. Fungsinya untuk mengubah dari tulisan Latin ke tulisan Arab. Maksudnya kalau kita mau nyari lebih familiar dengan menulis Arab, ya di sini kalau misalnya kita klik lagi dia kembali ke tulisan Latin. Begitu sobat, kita Ctrl Z supaya kembali ke seperti yang tadi ya. Baik, sekarang kita memasukkan ayat dengan cara yang lain. Tetapi ini sudah kita atur dulu ya. Untuk kali ini saya nggak pakai terjemah aja. Lalu ke tool, ada quick convert. Ini harus diklik supaya aktif ya. Ini kan tidak aktif. Harus diaktifkan. Lihat aktif tandanya begini. Setelah itu cara nulisnya begini sobat. Kita ke Arabic font ya. Ke Arabic font. Lalu pertama tulis titik. Titik itu di Z tadi tapi pakai shift ya. Titik. Kemudian kita tulis An'am. Tidak harus pakai al juga bisa, nggak pakai juga bisa. Kemudian titik 2, 151 dash atau tanda minus 152 enter. Nah, dia langsung keluar. Jadi ada cara kalau kita sudah terinstall Quran ini, kita mau masukin ayat itu tinggal misalnya kita tulis Yasin ya. Titik dulu, lalu Yasin titik 2 ayat 38 enter. Langsung deh dia mengeluarkan atau menampilkan ayat surat Yasin ayat 38. Selanjutnya kita lihat di sini Quran. Ini file-nya nanti aja. Quran klik. Nah, ini yang termasuk salah satu keistimewaannya. Dia tidak menampilkan di dalam panel yang di kiri kanan ya. Tapi dia langsung membuka window. Dan ini bisa kita bikin seperti ini, sehingga kita tahu apa yang dimasukin di jendela Microsoft Word-nya. Baik, misalnya kita mau masukin nih di sini. Ini kalau yang new line ini soal new line-nya di sini ya. Kalau misalnya kita bikin new line, maka tampilannya per ayat seperti ini. Ini kita hilangkan aja new line. Baik, ini ada pilihan insert selection, insert ayat, dan copy selection.
Perhatikan sobat, misalnya saya begini ya, seret. Kalau saya insert selection, maka dia akan memasukkan mulai ghafilun, lalu ayat 6, 7, dan 8 waja'alna. Saya klik. Ya kan? Ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, lalu inna ja'alna, ditambah waja'alna. Tapi kalau misalnya saya klik insert ayat, maka dia akan menampilkan ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 lengkap. Nah, seperti ini. Hitung diro qaumamma, dan seterusnya ayat 6, lalu ayat 7, ayat 8. Sempurna, semuanya masuk. Ini perbedaannya insert ayat dengan insert selection. Lalu di copy di sini, kalau misalnya copy ini, sama, kalau copy selection sama insert selection, punya copy. Lalu sobat mau taruh di mana? Di WA atau di Facebook, seperti itu ya sobat ya. Kemudian fitur pencarian. Nah ini juga menarik di fitur pencarian ini. Pertama, karakter pencariannya itu dia nyari kata yang kalau di dalam istilah mausu'ah kemarin itu mulasik istilahnya ya. Misalnya kita cari kata ghadiba. Baik, ghadiba. Kita cari kata ghadiba, maka yang akan dicari adalah yang ada al-ghadab masuk, ghadibahu yaghdabu itu masuk, ghadaban itu masuk, bi ghadabin juga masuk. Jadi semuanya ada yang sepanjang ada kata huruf ghin, dot, ba yang bersambung itu, tiga-tiganya berurutan, maka dia akan diambil. Ini contohnya. Karakternya seperti itu. Kemudian ini exactly the same. Exactly the same ini persis seperti yang kita cari ghadiba. Lalu kalau any word, ini nanti kita praktekkan, ini kita sedang mempraktekkan karakter pencariannya ya. Karena all word dan any word ini hanya bisa kita praktekkan kalau dua kata. Ini kan cuma satu. Baik. Kemudian yang di source nanti kita praktekkan ya. Ini kita praktekkan ghadiba dulu. Lalu kita enter. Ini hasil pencarian. Kita bikin supaya lebih luas. Ini hasil pencariannya. Dan dia ketika diklik akan ditampilkan di sebelah kiri. Ini Al-Baqarah. Ayat selengkapnya di sini. Ini termasuk keistimewaannya. Ada lagi ghadabnya mana nih ghadab? Nah, bi ghadabin masuk. Kemudian ini waba'u bi ghadabin juga. Lalu ini wa ghadiba masuk. Depannya ada wawu kan, ghadiba masuk. Dan seterusnya jumlah yang ditemukan adalah 20. Baik. Sekarang kita praktekkan yang soal all ini ya. Pilihannya di all itu ada Usman Taha dan Pure Arabic. Maksudnya, ini misalnya ya, saya kasih Usman Taha, lalu saya ngasih kata pencariannya itu atau clue-nya adalah as-sholah nih misalnya ya. As-sholah tapi pakai alif nulisnya. Kira-kira ketemu nggak sobat? Nggak ketemu karena kita pakai source-nya Usman Toha. Kosong. Tapi kalau kita ubah menjadi Pure Arabic, keluar dia. Loh ya. Sebaliknya, kalau kita misalnya sholat tulatnya pakai wawu, begini, kita enter, nggak ketemu kalau di Pure Arabic. Tapi kalau di Usman Taha, dia ketemu. Jadi pencariannya itu yang di source ini, dia mencari apakah rosemnya itu pakai rosem Usmani atau pakai rosem Imla'i. Kalau kita pilih all, maka bisa dua-duanya. Kita tulis as-sholah juga masuk, misalnya nih ya, as-sholah juga keluar, pakai as-sholah juga keluar. Ya, sama. Sobat,
Ini bisa kita gunakan untuk melihat perbedaan Rosem Usmani dan Imlai. Misalnya ini ya contoh misalnya nih. Kalau sobat nulis Ibrahim itu tulisannya pakai apa nih? Ini jangan all ya. Misalnya kita pakai pure Arabic. Ibrahim. Ibrahima wa Ismaila Ibrahima. Gini ya. Kalau pure Arabic seperti ini tulisannya. Keluar semua sobat. Tapi kalau di Usmani dia nggak akan keluar. Kosong. Ya. Kalau di Usmani tulisannya seperti ini. Tanpa alif ya. Bahkan ada yang tanpa ya dan ada yang dengan ya. Misalnya ini. Tulisannya cuman Hamzah, Ba, Ro, Ha, Mim. Kita enter. Ada berapa yang keluar? 12. Mari kita lihat. Semuanya ada di Al-Baqarah. 12 tulisan Ibrahim yang tanpa ya itu ada di Al-Baqarah. Ini wa idibtala Ibrahima rabbuhu dan seterusnya. Kalau misalnya kita kasih ya. Oke. Sekarang kita kasih ya. Berapa dia keluar? Ada 51. Kita klik yang pertama Ali Imran. Ali Imran. Jadi yang di Al-Baqarah itu semuanya tertulis Ibrahim tidak menggunakan ya. Nah, ini ada sedikit apa ya? Entah kebetulan, entah tidak, tapi yang di dalam Mushaf Utsmani Ibrahim itu tulisannya nggak pakai ya. Yang di Al-Baqarah, selain di Al-Baqarah dia menggunakan tulisannya menggunakan huruf ya. Sekarang kita praktekkan yang any word atau yang all word dan exactly the same. Begini sobat, exactly the same itu yang dicari kata yang persis. Kita pakai all aja ya prakteknya, nanti kita praktekkan. Kemudian kalau any word, ini kalau kita masukkan dua kata, misalnya ya, ini saya tulis. Kalau yang exactly the same tadi sudah ya, ketika Ghadiba Ibrahim ini exactly the same karena kita hanya punya satu kata. Ini yang any word dan all word ini hanya berlaku untuk yang dua kata atau lebih. Jadi kita carinya bisa dua kata. Misalnya kita tulis asyamsu wal komaru. Terus al komar, nggak usah pakai wawu ya. Jadi ada asyamsu, ada al komaru. Kalau kita pakainya any word, ini source-nya dibikin all ya. Kalau kita pakai any word, maka misalnya asyamsu dan komaru itu yang dicari adalah ayat yang ada salah satunya atau dua-duanya. Jadi kalau misalnya ada wasyamsu wal komaru bihusban, dia akan ketemu itu juga. Gitu ya. Nih, kita praktekkan, kita enter. Mari kita lihat. Yang pertama, ini cuman ada asyamsu. Dia ketemu ada asyamsunya tok. Iya, diambil. Ini ada al-komarunya tok juga diambil. Lalu misalnya di surat apa? Ar-Rahman ya. Asyamsu dan al-komaru diambil juga. Artinya dia semua kata yang ada kata asyamsunya atau ada al-komarunya atau ada asyamsu dan al-komaru dia akan ditemukan. Kalau all word ya, maka yang dicari adalah ayat yang ada dua kata itu. Ini misalnya kita ganti all word. Oke. Kita enter. Maka hanya ayat yang ada asyamsu dan al-komarunya. Wasyamsu wal-komara husbana. Lalu mana ini? Ini. Wasyamsu wal-komara wan nujuma musakhkharatin. Jadi perbedaan dari all word dan any word itu seperti itu. Lalu sobat, kalau misalnya sobat setelah ini mau masukin ini ya, ayatnya juga bisa dari sini. Misalnya setelah ketemu ya, dari pencarian, sobat bisa masukin dari sini. Ini misalnya tadi, insert selection tadi ya. Misalnya kita klik ini, lalu
kita, mana tadi? Kita besarin aja. Insert selection, klik. Jadi yang ayat setelah kita cari kita temukan. Oke. Yang terakhir sobat, ini kita tutup setelah selesai. Yang terakhir adalah find. Apa sih fungsi find ini? Find itu misalnya kita ketemu ayat. Sebut saja kita sudah ketemu Asy-Syams. Lalu kita pengen tahu di dalam Al-Quran ini ya, ada yang ada Asy-Syamsunya itu apa saja gitu. Atau misalnya jadikan satu, ja'ala Asy-Syamsa. Kita klik find. Nah, dia akan mencari yang ada ja'ala, ini contohnya. Ja'ala Syamsa, ini lagi, ini juga ada wa ja'ala Syamsa. Jadi kalau pencarian yang tadi itu menggunakan exactly the same. Sobat, ini yang find ini kita bisa misalnya mau mencari kata mustaqor ya. Ada nggak sih di dalam Al-Quran selain di surat Yasin gitu misalnya. Klik aja find. Ketemu ternyata kata mustaqor digunakan dalam 13 ayat. Likulli naba'in mustaqor dan seterusnya. Baik sobat, demikian ulasan saya tentang Quran Book yang versi Saudi atau model Mushaf Madinah. Mudah-mudahan membantu sobat di dalam menulis makalah, menulis skripsi, untuk memasukkan ayat dengan mudah dan juga dengan pencarian yang gampang. Saya mudah-mudahan ada kesempatan untuk bikin tutorial yang Quran tapi versi Kemenak ya. Karena nanti yang menarik itu kalau kita bandingkan Quran yang ini dengan Quran Kemenak, lalu kita mau belajar Rosem, itu menarik untuk melihat apa perbedaan Rosem Madinah, Rosem Mushaf Madinah dengan Rosem MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Mudah-mudahan saya ada waktu. Terima kasih atas kunjungan sobat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.